Nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Tubagus Purnama. Di sini saya ingin menjawab tentang apa yang saya pertanyakan dari dulu. Bahwa hubungan apa antara ninja, samurai atau ronin, dan pencak silat. Karena saya melihat ada unsur kesamaan di sana. Nah, saya mulai berpikir dan menemukan literasi bahwa ternyata benar pencak silat itu adalah asli dari Nusantara. Pencetus pertamanya adalah Ringgamana dari suku Lemurian 40%. Jadi kita bahas dulu ke ronin dan ninja khas Jepang. Nah, kalau kita melihat ninja dengan senjatanya yang bisa membuat debu sehingga menghilang, dengan kecepatan kilat meringankan tubuh, bisa meniupkan asap sehingga orangnya tertidur. Di Nusantara juga ada namanya ilmu sirep Megananda, itu bisa membuat tidur hanya dengan mantra. Meringankan tubuh di Nusantara dulu leluhur kita juga sudah ada. Nah, sejarahnya bagaimana? Yaitu sayangnya leluhur kita itu tidak suka mencatat. Yang lebih suka mencatat adalah bangsa Tiongkok dan bangsa India. Jadi mereka mencatat kejadian yang ada di Nusantara ini. Nah, lalu dari Cina, ninja, samurai, dan ninja, ronin dan ninja itu berasal dari Cina. Ini mengadopsi catatan-catatan dari Cina itu tadi. Kemudian dibawa ke Jepang. Nah, di Jepang dipelajari, tapi perbedaannya dengan pencak silat apa? Kalau pencak silat itu semua alat yang digunakan ninja itu dijadikan satu ke dalam tubuh kita berupa spiritual dan aji kesaktian. Kalau mereka butuh alat seperti pedang, seperti untuk menyerang jarak jauh, senjata yang kecil-kecil. Tapi dari segi gerakan, dari segi kehalusan, kelembutan, pengintaian, itu sama persis dengan pencak silat. Jadi sumbernya ternyata ronin dan ninja itu berasal dari Cina. Cina itu berasal dari India. India itu berasal dari Lemuria. Nah, ketika Ringgamana itu mengajarkan pencak silat itu sebetulnya kemampuan diri masing-masing. Jadi seseorang diharapkan punya daya bela diri masing-masing. Jadi tidak akan sama satu orang dengan orang yang lainnya. Kemampuan satu orang dengan kemampuan orang yang lainnya tidak akan sama. Maka timbulnya apa?
Ada pencak silat Jawa Baratan, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Sumatera, ada pesisiran, ada dalaman atau hutan atau sawah. Itu mengikuti struktur geografis dan struktur tubuh manusia ternyata. Jadi ada periode yang hilang dari Lemuria sampai ke pencak silat yang sekarang. Itu ada sesepuh-sesepuh dulu itu ingin mengajarkan adanya acuan pencak silat. Dan acuan gerakan itu sebetulnya itu hanya untuk melenturkan tubuh dari murid-muridnya. Bukan ke intinya, tapi melenturkan tubuh. Nah, sehingga kalau tubuh sudah lentur, maka murid-muridnya itu diharapkan bisa mengembangkan diri sesuai kemampuannya dan sesuai anatomi tubuhnya. Itulah pencak silat. Maka dari itu, saya dan teman-teman selalu ingin mencari dulu gaya pencak silatnya, dulu gaya perangnya Pangeran Diponegoro dan pasukannya seperti apa. Tidak akan bisa. Dulu gaya perangnya pasukan Senopati berperang melawan Pajang bagaimana? Tidak akan bisa. Dulu gaya silatnya pasukan Majapahit, pasukan Bayangkara yang kuat itu untuk melawan musuh, bagaimana gerakannya? Tidak akan bisa. Karena kuncinya tadi dari Ringgamana tadi sudah bahwa bela diri itu adalah mutlak milik orang perseorangan. Jadi seorang guru hanya bisa mengantarkan gerakan dasar. Jurus yang ada sekarang ini adalah merupakan gerakan dasar untuk melenturkan tubuh dari siswa-siswanya atau murid-muridnya. Lalu jenjang berikutnya adalah si murid itu sendiri yang harus mencari kemampuan dalam dirinya, sesuaikan dengan anak tubuhnya, dan sesuaikan dengan kondisi geografisnya. Jadi ada periode memang terputus, lalu kemudian ada sesepuh-sesepuh yang ingin membuat persamaan. Nah, sehingga sebetulnya yang ada sekarang ini kita mengikuti sesepuh yang muncul tadi, yang ingin membuat persamaan tadi, mengikuti mereka. Padahal itu sebetulnya hanya dasar. Jadi tidak ada kesamaan antara yang satu dengan yang lain. Perguruan banyak sekali di mana-mana. Karena memang itu semua hanya dasar. Jadi nanti kembalinya ke para siswa itu sendiri harus mencari yang sesuai dengan anatomi tubuhnya. Makanya dari itu, dari awal saya juga memilih pencak silat karena pencak silat ini adalah keilmuan satu bela diri, yang kedua spiritual, jadi seimbang. Dan rata-rata spiritualis berawal dari pencak silat. Karena harus mencari dan berpikir. Spiritualis itu intinya untuk berpikir, mengajak berpikir. Dan merasakan apa yang ada di gejolak hati, dirasakan, lalu dinaikkan ke dalam pikiran, kemudian diciptakan sebuah bentuk ciptaan yang baru. Itulah spiritual. Jadi pencak silat tidak akan lepas dari spiritual. Nah, inilah yang membuat terjawab sudah pertanyaan saya selama ini. Artinya pencak silat itu sebetulnya induk dari segala macam bela diri di dunia. Untuk yang abad ini. Karena pencak silatlah yang menyatukan keseimbangan antara spiritual dan raganya, sembah raga dan sembah sukma dan jiwanya.
dan memang itu berasal dari Lemurian, artinya dari Nusantara. Nah, jadi sedulur, kalau ingin mencari sebuah gerakan-gerakan khusus di era mana tidak akan ketemu. Yang ketemu adalah gerakan di daerah geografik apa. Misalnya pegunungan, pasti kuda-kudanya akan rendah karena menyesuaikan di pegunungan. Pasti lompatannya akan tinggi. Pasti dia akan menunduk, lebih menunduk. Beda dengan dataran. Kalau dataran itu dia akan menengah, lompatannya tidak akan jauh, sebatas lompatan galengan. Sawah, karena biasa di sawah. Dan kalau cara menggunakan cangkul, cara menggunakan arit, orang berkebun di sawah, itu panjenengan kasih senjata, itu namanya sudah jadi bentuk jurus. Sama dengan Jawa Baratan, dia menggunakan golok karena Jawa Barat terkenal perkebunan, hutan, jadi suka membabat pohon, membabat tanaman-tanaman. Pasti kuda-kudanya akan pendek. Beda dengan ketika orang di pesisiran. Pesisiran itu medianya pasir. Pasir itu lebih lentur. Jadi kuda-kudanya benar harus kuat, lompatannya harus tinggi. Ketika di kapal satu dengan kapal yang lain, kapal itu terkena ombak. Kalau kuda-kudanya tidak rendah, tidak tinggi, tidak rendah, tidak kuat, maka yang ada hanya jatuh. Nah, sebetulnya prinsipnya hanya itu. Tapi yang utama tadi, semua orang berhak masing-masing menciptakan gerakan sesuai dengan anatomi tubuhnya dan geografisnya. Jadi tidak usah diributkan masalah jurus yang harus sama, tidak. Pencak silat itu fleksibel, sesuai dengan kemampuan diri sendiri, bukan kemampuan orang lain, apalagi si guru. Guru hanya memberikan dasar supaya lentur tugasnya, kemudian lalu kita sendiri yang akan mencari jurus apa yang sesuai dengan diri saya. Kadang-kadang saya di Jogja pun, antara saya dengan teman mungkin akan berbeda karena anatomi tubuhnya beda. Saya gemuk, mungkin teman yang kurus akan lebih enak seperti ini. Kalau saya gemuk, lebih enak seperti ini. Itu yang dimaksud pencak silat sebetulnya. Khas daerah masing-masing. Nah, cuma sayangnya karena ideologi yang ditanamkan, politik divide et impera dari zaman penjajahan, makanya selalu ditanamkan kelompok yang punya anggota banyak itu yang menang, itu yang benar. Ini salah padahal. Ya, kita sudah dimakan oleh politik adu domba. Jadi ketika era saya dulu, pencak silat belum ada yang seperti sekarang dari A, dari B terus berantem, tidak ada. Kalau sekarang, karena ideologinya sudah ditanamkan bahwa kita yang benar, kita banyak pengikut, buktinya kita banyak pengikutnya, maka dari itu egonya muncul. Wah, lalu kalau ada perburuan lain kita coba. Nah, itulah itu yang tidak tepat. Itu yang salah. Jadi sedulur, pencak silat itu sangat berguna bagi kita. Satu, untuk membela diri. Yang kedua, untuk mendekatkan dengan Tuhan kita atau spiritual kita. Maka itu kita harus belajar berpikir dengan nalar dan logika, dengan berbagai pertimbangan. Jadi pikiran kita adalah holografik. Holografik itu
dari pandangan segala sisi, jangan hanya dari satu tok, dua tok. Saya suka sama mereka, yang lain saya tidak, jadi saya ikuti mereka. Jangan, tapi dari semua sisi kita diharapkan belajar untuk menjadi pemimpin setidaknya bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah memimpin diri kita sendiri, maka dari itu kita akan menularkan kepemimpinan kita ini kepada lingkungan, kemudian kepada skup yang lebih besar. Jadi percayalah bahwa pencaksilat adalah induk dari bela diri dunia untuk yang abad ini atau peradaban ini. Mungkin kalau peradaban ini nanti sudah hancur, diteruskan lagi peradaban yang lainnya, mungkin akan timbul lainnya juga, saya tidak tahu. Tapi untuk peradaban ini, pencaksilat masih menjadi yang utama sebagai cabang dari ilmu bela diri, induk dari ilmu bela diri seluruh dunia. Nah, inilah yang menjadi jawaban dari yang selama ini saya pertanyakan. Kenapa kok jurusnya bisa beda-beda? Kenapa kok ada ninja yang hampir sama dengan pencaksilat? Kenapa kok ada karate? Kenapa kok ada judo? Kenapa kok ada taekwondo? Nah, ketika sampai ke sana ternyata ambil substansi dasar dari pencaksilat. Karena pencaksilat itu cabangnya masih besar, masih luas. Seperti dalam pendidikan misalnya ilmu IPA atau IPS. Nah, IPA ini masih ada biologi, kimia, fisika, dan macam-macam. Nah, mereka ini adalah mengambil spesifikasi tersendiri. Sedangkan pencaksilat itu adalah yang melingkupi semuanya. Jadi demikian sedulur. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu.